Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bini'matihi tatimmus salihah wa faddalana ala katsirin min ibadihi bil ilmi wal amaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafina wa qurrati a'yunina wa dzikrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ummatihi, khususan ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haula hadzal masjid nurul yakin min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Waqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus takmir daripada Masjid Nurul Yakin Kebalen, diantaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Mursyad, kemudian Al-Ustadz tadi Imam, belum kenal namanya makanya makanya Al-Ustadz Imam, kemudian Al-Ustadz MC ya, tadi nyebut nama saya Hadi Fitrah, sama aja sih sebenarnya, Fitrah Hadi ya, nggak masalah, cuman ketukar kebalik dikit dan juga kepada seluruh daripada masyayikh, para huzad, kemudian juga para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibunya ada? Oh iya, ternyata ada di atas ibu-ibu ya, beserta para remaja, para adik-adik yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita masih berada di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang keberapa sekarang? 54. Ada yang 5, ada yang 6. Kalau yang udah 8 mau buru-buru itu. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita serempak semua ya. Kita telah memasuki sekarang hari yang kelima. Semalam malam yang kelima, sekarang hari yang kelima kita melaksanakan ibadah Syamur Ramadan, dan juga tadi malam kita melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan. Besar harapan seluruh daripada rangkaian amaliyah Ramadaniyah di bulan suci Ramadan pada tahun ini, baik puasanya ataupun Qiyamul Ramadannya ataupun tadarus Qur'annya ataupun sedekahnya, dan juga seluruh amaliyah kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini mendapatkan ridha dan juga pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa, Bu, Pak? Karena yang terpenting dalam hidup itu adalah inna min manatil barakah, yakni asyukru ala ni'mah, dan juga as-sabru adal musibah. Ada dua nih. Ada dua. Ada berapa? Bu, ada berapa, Bu? Ada dua.
Kalau kita ingin mendapatkan inti daripada keberkahan dalam hidup kita, kita dua macam ini nih kita amalkan. Yang pertama, asyukru ala nikmah, yakni bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik kecil ataupun besar, syukuri. Baik sedikit ataupun banyak, syukuri. Jangan kita mengkufuri nikmat Allah. Karena janji Allah dalam Al-Quran apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, ya. Jadi ibu kalau mau bersyukur, insya Allah nanti ditambah, ya. Dikasih uang 50.000 bersyukur, nanti ditambah diganti jadi 100.000. Terus Allah berikan kesehatan, maka patut kita mensyukuri nikmat sehat tersebut. Dengan cara apa? yakni meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, yang seluruh daripada amaliyah di bulan suci Ramadan ini, yang tadinya nilai pahalanya pahala sunnah menjadi pahala wajib. Yang tadinya pahala wajib, maka Allah akan mudha'af, lipat gandakan berkali-kali lipat. Maka ketika kita sanggup bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, khususnya nikmat sehat walafiat, yakni memudahkan, melangkahkan kita untuk melakukan amaliyah-amaliyah kebaikan, itu adalah bentuk daripada kita bersyukur atas nikmat Allah. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, bukan semakin menjauh kepada Allah, bukan, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Buktinya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah. Aisyah siapa, Bu? Ada yang namanya Aisyah? Nggak ada. Aisyah merupakan istri daripada Rasulullah SAW, putri daripada Abu Bakar. Dalam memanifestasikan rasa syukurnya, Rasulullah SAW meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tanggung-tanggung. Semakin banyak Allah memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW, semakin taat dan juga ibadahnya semakin ditingkatkan. Jangan kasih kendor, ya, kalau istilah sekarang. Buktinya apa? Setiap malam Rasulullah SAW melaksanakan qiyamul lail sampai ya, ia senantiasa bersimpuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan daripada khususnya adalah umatnya. Yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah SAW dalam bermunajat pada qiyamul lail itu adalah umatnya. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah bahwasanya sampai betis daripada Rasulullah SAW bengkak. Di sini ada yang bengkak? Ada. Asam urat. Beda sama Rasulullah. Bengkaknya itu dikarenakan malamnya itu melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, kemudian berzikir, membaca Quran, bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bisa dicontohkan oleh kita? Bisa, Bu? Insya Allah dikasih apa? 20 rakaat aja udah. Lainnya yang cepat. Giliran ada imamnya yang lama, ditandain tuh. Ya. Jadi mengaplikasikan rasa syukur tersebut, Allah tidak pernah meminta nikmat yang sudah diberikan untuk dikembalikan, tidak. Tapi apa yang Allah minta, semakin meningkatkan diri meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, ya. Jangan hanya doanya aja. Kebanyakan kan dari kita hanya doanya aja. Dari liburan Rajab, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan Sya'ban doa lagi,
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai di penghujung daripada bulan Sya'ban masih aja doa, ya. Tapi udah disampaikan umurnya, diberikan kesehatan, malah melempem. Kalau kata orang sini mah apa? Anget-anget, penuhnya masjid ya di hari kedua, hari ketiga, nah hari kelima nih mulai nih sampai seterusnya ada biasanya ada. Itu udah hukum alam itu, bukan hanya di sini aja. Ya, itu semakin hari semakin terkikis ya, semakin tergerus lah. Itu bukan hanya di sini saja, tapi di beberapa masjid, di beberapa musalla. Memang itu adalah sifat daripada manusia. Karena manusia itu terkadang hanya wah kalau ada yang wah ya, wah langsung rame ya. Tapi cuma segitu doang, kesananya mah bosan. Itu sifat daripada manusia. Jangankan dalam hal ibadah, dalam hal duniawi saja ya, dalam hal makan aja ya, makan. Misalnya hari pertama puasa, ibu-ibu masaknya ayam goreng ya. Terus di hari yang kedua masih ayam lagi, ayamnya ayam semur. Di hari yang ketiga masih ayam lagi, ayamnya ayam opor. Di hari yang keempat masih ayam lagi, ayamnya ayam apa? Ayam rica-rica. Di hari yang kelima suaminya ngomong, lakinya ngomong, ini ayam mulu ini, kagak ada yang lain apa? Nah, ini sifat manusia. Dalam hal makanan pun merasa bosan. Terlebih lagi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang godaannya itu ada di dalam diri sendiri ya. Nafsu kalau tidak dididik maka ia akan mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Padahal ya di bulan suci Ramadan ini menurut daripada hadis Rasulullah SAW, setan-setan dibelenggu, ya, diikat. Keberkahan daripada bulan suci Ramadan yang pertama, Ramadan syahrun mubarak, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu apa? Yakni ziyadah fil khair, tambahan kebaikan, ya. Ada lagi yakni ziyadah menurut daripada guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang dimaksud dengan barakah atau berkah itu uang di kantong belum habis datang lagi. Pernah nggak begitu, Bu? Belum. Ibu kurang bersyukur. Bapak-bapak udah pernah begitu belum? Uang di kantong belum habis udah datang lagi. Tuh, itu berkah. Artinya ziyadah terus ya, tambahan kebaikan. Dan bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran satu-satunya ya. Ada 4 bulan yang disebutkan namun itu tidak spesifik ya, hanya sekedar arba'atun hurum. Tapi bulan suci Ramadan disebutkan di dalam Al-Quran yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, disebutkan daripada nama bulan suci Ramadan. Berarti bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW, tidak Allah berikan kepada umat-umat lainnya ya, keberkahannya ya. Karena mengapa? Daripada bulan suci Ramadan ini apabila kita mengaplikasikan, mencurahkan seluruh daripada amaliyah ibadah di bulan suci Ramadan, pahala dan ganjarannya itu bisa melebihi daripada umat-umat terdahulu. Coba bayangkan ya. Walaupun ya umur umat Rasulullah SAW ini pendek, ma baina sitin wasab'in ya, antara 60 70, ada yang 60 70 ya.
Tunggu aja, nggak tahu saya duluan atau Bapak duluan. Ya, nah itu di antara 60 sampai 70. Tapi dibandingkan dengan umur umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW sampai ada yang ratusan tahun, sampai ada yang ribuan tahun. Tapi ya, keberkahan daripada pahala ibadah yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW bisa menandingi daripada umat-umat terdahulu. Bisa dibuktikan, bisa. Man jaa bil hasanat falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, mengerjakan amaliyah kebaikan, maka baginya 10 pahala kebaikan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah melipat gandakan ya daripada amal-amal kebaikan. Ini. Jadi ini keistimewaan daripada umat Rasulullah SAW, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Pahala keberkahannya ini bisa menandingi daripada pahala-pahala para pendahulu, umat-umat pendahulu ya. Jadi walaupun pendek tapi banyak, walaupun pendek tapi panjang. Ibu-ibu mendingin panjang apa pendek, atau pendek tapi panjang? Ya, lebih baik pendek tapi panjang. Artinya apa? Panjang daripada catatan-catatan amalnya ya. Amaliyah kebaikannya banyak ya, daripada panjang tapi tidak berbobot ya. Jadi dengan bulan suci Ramadan ini saja, seperti daripada keberkahan malam Lailatul Qadar, siapa yang mendapatkan keberkahan malam tersebut, maka pahala baginya seperti ibadah selama 1000 bulan. Kalau dikalkulasikan ya kurang lebih 83 tahun, beberapa bulan lah, 4 atau 6 bulan. Itu keberkahannya. Coba kalau misalnya setiap tahun kita dapat keberkahan malam tersebut. Sekarang Bapak udah umur berapa? 50 kali 83 tahun. Kalau setiap tahunnya kita mendapatkan, minimal setelah kita akil balik lah, kita mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar, hitunglah. Itu adalah maha murahnya Allah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat sebelum daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita melestarikan, menjaga daripada tradisi salafun salih. Seperti apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, yakni melestarikan apa yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, pendiri masjid ini, kemudian para asatiz kita, para masyayikh kita yang sudah melestarikan daripada seperti kultum ataupun seperti tadarus, itu kita melanjutkan daripada salafun salih. Bahkan para ulama-ulama kita ketika datangnya bulan suci Ramadan itu benar-benar ngegas. Kalau istilah bahasa sekarang ya, digaskan, ngegas untuk melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah di bulan suci Ramadan. Bahkan Al-Imam Syafi'i ya, di bulan suci Ramadan ini menghatamkan Quran sebanyak 60 kali hatam. 60 kali hatam berarti sehari 2 kali hatam. Kita udah 5 hari udah hatam belum, bingung kita, bingung. Kepada salafuna soleh kita, para ulama-ulama kita, sehari bisa menghatamkan daripada Al-Quran 2 kali. Ini adalah keberkahan waktu ya, yang bisa para salafuna soleh ini memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kita bingung dengan ulama-ulama kita mengapa bisa. Tapi kalau seumpama ulama-ulama kita masih hidup ya, Imam Syafi'i pun bingung kepada kita ya. Bingung, kenapa bingungnya? Selama 30 hari tapi nggak hatam-hatam, bingung. Lebih bingung lagi. Kalau kita bingung kepada salafus saleh, ulama-ulama kita,
bisa menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali, bingung. Nah, seumpama ulama kita hidup lagi, melihat keadaan kita sekarang ini, malah lebih bingung lagi. 30 hari nggak hatam-hatam. Nah, ini adalah daripada keberkahan-keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Ya. Alhamdulillah, masjid pun penuh, ya. Sholat subuh penuh, ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah, bahwa fi zimmatillah, maka ia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti, ya, nanti malam hari. Nih, kita semua dalam keadaan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW, salat al-fajri, rakaat al-fajri khairam minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan sholat sebelum subuh 2 rakaat, maka baginya khairam minad dunya, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini orang kaya semua nih, begini-begini juga. Jangan lihat tampangnya begini, ya. Siapa yang bisa mendawamkan untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka ia dimasuk kategori orang yang kaya. Orang yang kaya. Khairam minad dunya wa ma fiha. Dunia beserta isinya itu lebih baik. Maka kita ini orang kaya, biarpun tampang begini, ya, tapi alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah semua dalam menjalankan daripada amaliyah-amaliyah di bulan suci Ramadan ini. Karena yang berat itu adalah istiqomah. Ya. Yang enteng apa yang enteng? Istirahat. Istirahat. Lagi capek, ya. Malam-malam, ya, udah buka ini mah, ya, bukan siang hari, ngerokok, ngopi sambil duduk, ya, sambil hisab. Nah, itu enak tuh, istirahat. Tapi istiqomah itu berat. Istiqomah berat. Maka ganjarannya menurut para ulama, al istiqamatu khairum min alfi karamah. Bahwasanya istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karamah itu adalah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Kalau pertolongan Allah yang Allah berikan kepada para anbiya dan rasul adalah mukjizat. Sedangkan kepada kita adalah ma'unah. Siapa orang yang bisa mengistiqomahkan dirinya melaksanakan amaliyah-amaliyah kebaikan, maka baginya adalah khairun min alfi karamah. Lebih baik dibandingkan dengan 1000 karamah. Subhanallah. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, kita para shaimin, para shaimat sekalian, senantiasa kita istiqomahkan diri kita. Kita selalu mendedikasikan daripada hawa nafsu kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah syamur Ramadan, ibadah qiyamul Ramadan, membaca Quran, tadarus Quran, kemudian sedekah, yakni dengan imanan wahtisaban. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua kesehatan, dan juga Allah memberikan kita panjang umur, dan juga Allah memberikan kita sehat ekonomi. Karena bukan hanya sekedar 2 saja, tidak, tapi penting 3. Ya, sehat rohani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Panjang umur, kemudian sehat walafiat, banyak duit. Amin. Ibu-ibu paling amin. Amin. Ya. Karena percuma, ya, panjang umur, sehat, kalau nggak punya duit, bengong aja. Ngelihat orang beli kolak, kita bengong. Nah, tapi kalau yang nggak ada kolak di rumah, ke masjid aja, Bu, ke masjid. Insya Allah, Allah jamin tuh rezeki kita di bulan suci Ramadan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di luar bulan suci Ramadan kita susah dah tuh. Cari nasi kotak susah. Tapi kalau di bulan suci Ramadan, ya, mau kolak, mau nasi kotak, kita pergi aja ke masjid. Ada. Artinya apa? Bulan suci Ramadan Allah menjamin daripada rezeki kita, ya, khususnya makan. Ya. Kalau yang nggak ada kebagian makan, ke masjid. Insya Allah dapat. Kalau nggak dapat, minta sama panitia, sama tamir masjid, saya belum dapat.
Tapi insya Allah dapat sih, nggak di mana-mana ya, apalagi sekarang banyak memberikan ya, ada kalau sebelum puasa ada Jumat berkah ya, itu di mana-mana udah menjadi kebiasaan baik ya. Nah, terlebih lagi sekarang ketika takjil banyak yang memberikan segala sesuatu ya. Jadi anfik ma fil jaib ya'tika ma fil gaib ya. Jadi kalau ada uang yang ada di kantong kita, kalau tadi keropak lewat, keropak cuma di sini doang, Ka'bah bisa jalan. Nah, husnuzonnya apa? Keropak daripada Ka'bah tersebut kita bisa, kelak kita bisa menyentuh daripada Ka'bah Baitullahil Haram ya. Siapa daripada kita yang menyentuh tadi, mudah-mudahan Allah mempermudah langkah kita menuju Baitullah. Jangan bilang gak mungkin, walaupun sekarang ngantrinya lama sama naik ya. Ya, tetap kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena haji itu merupakan panggilan daripada Allah, dan juga mudah-mudahan kalau nggak haji ya umroh ya. Ya, kalau nggak ada uang ya baca surat Yasin, kemudian surat Al-Kahfi. Kalau misalnya belum juga, ambil surat akte tanah. Ambil surat akte tanah, beli. Terus di gade. Kalau gak dijual itu tanah, ya. Ikut dah tuh haji plus. Langsung Bu, kalau haji plus, Pak, haji plus langsung. Nggak nunggu lama, nggak nunggu berpuluh-puluh tahun, ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sebenarnya yang mengisi daripada kuliah subuh kesempatan kali ini adalah kakak saya, bukan kakak kandung, bukan, yakni Kiai Haji Lukman Masyhuri bin Kiai Haji Masyhuri Syahid. Beliau ke luar kota menengok daripada anaknya tidak bisa hadir, maka beliau menitipkan salam kepada para jamaah semua, mohon maaf karena tidak bisa hadir, dan merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan bagi Al-Fakir sendiri bisa berada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang mana di sini ternyata yang mengisi ini orang-orang punya nama dan orang-orang besar ya. Di antaranya Kiai Haji Ahmad Busyairi, kemudian Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi, kemudian Kiai Haji Yazid Ramli, kemudian Kiai Haji Khairi Ramli. Subhanallah, itu para ulama-ulama kita. Kita doakan senantiasa beliau semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memberikan ilmunya yang manfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi ini adalah merupakan adiknya itu dulu teman seangkatan saya waktu mondok di Cibinong Bogor. Jadi beliau punya adiknya yang ke-11 kalau nggak salah. Karena almarhum Haji Asmawi itu peternak sapi, punya anak kalau nggak salah 12. Nah, temannya itu, teman saya, seangkatan saya itu anak yang ke-11. Dulu mah anak banyak, latar belakangnya banyak. Kalau saya sekarang anak banyak mikir-mikir dulu. Paling banter 4 sekarang, paling banter 5. Kalau dulu ya banyak anak, banyak rezeki. Tapi sebenarnya kalau kita yakin, insya Allah, karena rezeki itu hanyalah Allah yang memberikan. Para jamaah sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kiranya sedikit ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi diri Al-Fakir sendiri. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mohon maaf apabila ada yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah dalam ucapan, dalam perkataan, itu merupakan kealfaan dan kehilafan daripada Al-Fakir sendiri. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin al akhirin. Wassallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan imtisalan li amrika wa tasdiqan bi kitabika wa tiban ala nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatan fihi wa syauqan ilatihi wa ta'ziman li qadrihi wa haqqihi ahlan li zalika fataqabbalha wa zihizabal ghaflah an qulubina. Allahumma hil alaina syahra ramadhan bil amni wal iman was salamati wal islam
wa taufiqi bima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna fi al-siyam wal qiyam. Allahumma inna fi al-siyam wal qiyam. Allahumma inna fi al-siyam wal qiyam. Allahumma ij'alna mimman yasumuhu wa yaqumu imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah barik hayatana ya Allah wa nafi' ulumana wa usi arzakana ya Allah rizqan halalan thayyiban mubarakan muwassa'an munagaman muyassiran mudha'afan min ghairi ta'bin wala masyaqqatin. Wahtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wahtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wahtim lana ya Allah bi husnil khatimah bi qaulina la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina ya walahan namud alaina wa rasul insyaallah ta'ala minal amin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dawam fi Allahumma wa tahiyatum fi assalam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.